Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, saya kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah cukup terdengar adik-adik yang online? Udah? Ya baik. Sebelum kita mulai praktikum pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas atau kita akan mempraktikkan bagaimana memberikan positioning dan juga nesting ya. Positioning dan nesting utamanya untuk bayi-bayi yang dirawat di ruang perawatan bayi risiko tinggi. Posisi ini sangat penting terutama untuk bayi-bayi yang lahir prematur atau BBLR. Namun posisi ini juga bisa bermanfaat untuk bayi-bayi yang dalam kondisi sakit ya. Makanya saya sebut tadi bayi-bayi yang berada di ruang perawatan bayi risiko tinggi. Jadi yang masuk ke dalam perawatan bayi risiko tinggi itu biasanya adalah usia neonatus, usia 0 sampai 28 hari. Nah, sebagian besar atau hampir 80% bayi yang masuk ke ruang neonatus itu adalah bayi-bayi dengan BBLR dan prematur. Oleh karena itu dipukul rata aja semuanya, semua bayi yang masuk ke ruang tersebut biasanya diperlakukan sama dalam posisi dan juga nesting, walaupun dia tidak prematur atau tidak BBLR. Positioning itu kan berarti posisi ya, artinya kita memberikan posisi yang sesuai atau posisi yang dianjurkan, posisi yang mendukung untuk penyembuhan, posisi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan ya, terutama bagi prematur. Kenapa ini penting? Kita tahu ketika dia berada di dalam rahim, posisi janin itu seperti apa? Adik-adik masih ingat mungkin di mata kuliah maternitas sudah diajarkan bagaimana gambaran bayi atau janin di dalam rahim. Dia posisinya fleksi ya, tangan dan kaki fleksi mendekati sumbu tubuh. Kepala juga sedikit menunduk ya, sedikit aja, jangan kalau menunduk, kalau menunduk berfleksi, tapi fleksi, tangan dan kaki juga fleksi ya, di dalam rahim. Posisi ini membuat bayi sangat nyaman ya, sangat nyaman. Artinya nyaman, dia tidak membuat tangan dan kaki itu bermasalah nantinya ya, dan juga nyaman pada saat ini karena posisi di dalam rahim itu bayi itu sangat nyaman ya. Kalau ibunya stres dia baru itu stres, tapi kalau ibunya tenang ya, posisi seperti dalam rahim itu membuat bayi itu tenang dalam posisi tidur maupun dia bangun. Posisi inilah yang terjadi di dalam rahim sampai bayi itu lahir ya. Nah, untuk bayi prematur ketika dia lahir itu dia posisinya tidak seperti bayi normal. Kalau bayi normal begitu lahir cenger gitu ya, dia nangis gitu, tonus ototnya kuat ya. Jadi kita lihat tangan dan kakinya udah fleksi. Berbeda dengan bayi prematur atau BBLR, begitu lahir dia mulai tangan dan kakinya ekstensi, enggak fleksi ya. Posisi ini membuat dia sangat tidak nyaman, makanya begitu dia lahir dia stres karena berbeda dengan ketika dia di dalam rahim, dia belum bisa mempertahankan posisi seperti di dalam rahim, belum bisa fleksi dia ya. Karena apa? Karena tonus ototnya belum kuat ya, karena masih dalam perkembangan. Jadi bayi yang prematur lahir belum waktunya, segala sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu belum sempurna, otot pun juga belum kuat, sehingga ketika lahir posisinya jadi ekstensi. Nah, posisi ekstensi kita bayangkan dia di dalam rahim posisinya fleksi ya, terbalut dengan selaput ketuban, terfiksasi dengan selaput ketuban, dia posisinya fleksi.
begitu lahir ya, selama ketubannya udah nggak ada, akhirnya dia lepas gitu ya dari posisi fleksinya. Oleh karena itu kita sebagai perawat harus memberikan posisi yang kondusif atau lingkungan yang kondusif, termasuk memberikan posisi yang sesuai ya. Nah, posisi ini ternyata memiliki banyak manfaat ya. Jadi manfaatnya itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau kita tidak lakukan maka berdampak pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, dampaknya apa? Kalau kita memberikan posisi itu tepat, yang pertama ya dia akan bernapas dengan baik ya, karena terfasilitasi. Kemudian dia akan menjaga kehangatan tubuh ya, seperti kita ketahui kalau kita dingin kita maunya meliput yang mendekatkan, itu membuat kita lebih hangat. Bayi juga demikian. Bayi yang lahir prematur dia ada kecenderungan untuk lahir secara hipotermi ya, kecenderungannya di hipotermi. Oleh karena itu kita mempertahankan bagaimana tetap hangat, salah satunya dengan posisi. Kemudian posisi ini juga mengurangi stres pada bayi ya, supaya bayi tidak gampang stres. Itu jangka pendeknya. Juga mempertahankan status hemodinamik. Kalau dia nggak stres gitu ya, dia nyaman, maka semua tanda-tanda vital mulai suhu tubuh, nadi, pernapasan juga ikut normal. Oleh karena itu secara tidak langsung posisi ini juga akan mempertahankan hemodinamik tetap stabil. Gitu ya. Kemudian ada jangka panjangnya nih. Jangka panjangnya apa? Kalau dia dibiarkan posisi ekstensi ya, dibiarkan tonus ototnya lemah, tidak kita bantu dengan memberikan posisi yang tepat, maka akan terjadi dampak di kemudian hari yang salah satunya adalah terjadi kelainan pada panggul atau disebut dengan displasia panggul. Nanti jalannya itu seakan-akan kakinya lebih pendek sebelah gitu ya, kan sayang ya cantik-cantik tapi kakinya pendek sebelah gitu ya, karena efek dari posisi yang kurang tepat gitu ya. Kemudian selain itu posisi yang tidak tepat juga dapat berdampak pada struktur kepala ya. Struktur kepala kadang-kadang kalau dia misalnya kepalanya miring gitu terus dalam jangka waktu lama, itu nanti bisa terjadi rata ya di sebelah gitu ya. Jadi kalau dia pakai konde itu jadi nggak asimetris gitu ya, atau orang Jawa bilang kayak disebut dengan peang gitu ya. Peang pernah dengar ya? Ya, nah itu kalau posisinya nggak pas itu karena apa? Karena tulang kepalanya itu bayi prematur itu masih sangat lunak gitu ya. Ketika dia berada dalam posisi tertentu nggak simetris, maka dia bisa miring sebelah nantinya gitu kan, sayang juga gitu ya. Seperti itu contohnya. Begitu juga bagian panggul ya, kalau dia tidak diberikan posisi dengan baik nanti akan berdampak di kemudian hari. Nah, bayi yang di ruang perawatan bayi risiko tinggi biasanya dalam inkubator. Kemarin kita sudah bahas inkubator ya. Jadi nanti kita memberikan posisi seakan-akan bayi yang berada dalam inkubator. Kalau dalam inkubator bayi tidak usah dipakaikan baju dan tidak usah dibedong ya. Jadi cukup diberikan posisi dan diberikan nesting ya. Nesting itu apa? Nesting itu berasal dari kata nest yang artinya sarang burung ya. Jadi seperti sarang burung nanti dia terfiksasi gitu ya, kiri kanannya ada pembatas gitu sehingga dia tidak terjadi ekstensi, dia tetap fleksi gitu. Jadi kita mempertahankan posisi ini dengan nest ya. Karena itu judul dari kegiatan ini adalah positioning dan nesting. Nesting itu untuk mempertahankan posisi, positioning itu memberikan posisi yang tepat. Karena kalau udah kita berikan posisi tepat, tidak difiksasi dengan nesting tadi, akhirnya balik lagi percuma gitu ya. Oke, kemudian apakah bayi yang di luar inkubator juga kita berikan positioning? Iya, nggak apa-apa. Kalau dia, terutama bayinya bayi prematur, jadi boleh ya positioning ini diajarkan kepada orang tua bahwa posisi ini buat nyaman. Ya, diajarkan, tapi kalau dia diajarkan nanti di rumah
pertama ya, upayakan tidak posisi tengkurap, karena posisi tengkurap itu berbahaya ketika ditinggalkan bayi ya. Posisi tengkurap, bayinya gerak sedikit, hidungnya tertutup gitu ya. Nah ibunya lagi masak, tahu-tahu kembali bayinya udah nggak ada gitu ya. Nah itu jangan sampai. Karena dalam memberikan posisi ini ada 3 ya, yaitu posisi supine, terlentang, kemudian miring ke kiri atau ke kanan, dan tengkurap. Banyak penelitian menunjukkan posisi tengkurap ini sangat baik untuk pernapasan karena membantu pengembangan dari paru ya. Terutama bayi-bayi yang terpasang ventilator atau alat bantu napas diberikan posisi tengkurap, ternyata saturasi oksigennya lebih baik dibandingkan dia posisi terlentang atau miring. Jadi bisa semuanya, jadi jangan kalau dia terpasang alat-alat banyak nggak bisa diubah posisi, itu salah ya. Justru banyak alat juga tetap harus kita bantu dalam posisi untuk mempertahankan atau meningkatkan perkembangan dan juga pertumbuhan si bayi. Oke, nanti ada 3 posisi yang kita praktekkan. Kemudian kalau dia berada di luar inkubator, bayinya pakai baju ya. Kemudian satu lagi, mau saya ingat, ketika kita melakukan pembedongan ya, pernah mendengar kata bedong ya? Bedong itu ada manfaatnya, tapi ada juga ke negatifnya ya, terutama bedong seperti di Indonesia ya. Di Indonesia itu kalau di bedong itu seperti apa tangan dan kakinya? Lurus ya, jadi posisinya kayak siap gerak gitu ya. Nah bayi itu stres digituin karena dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gerak aja susah gitu ya. Sebetulnya dia kadang-kadang stres juga dari situ. Cuma dia karena bayi prematur ini dia belum bisa mengeluarkan suara kenceng, nangis pun jadi nggak kelihatan gitu loh. Yang ada tahu-tahu saturasi oksigennya turun, atau nadinya cepat, atau pernapasannya jadi apnu gitu. Itu salah satu respon dari bayi ketika dia mengalami stres. Ya, responnya dari hemodinamik. Nyeri juga begitu. Nangisnya kecil gitu ya, tapi itu responnya membahayakan. Harus kita jaga, jangan sampai itu terjadi gitu ya, karena sedikit masalah itu bisa berdampak besar untuk bayi. Ya. Oke, baik. Jadi terus gimana nih kalau misalnya kita mau melakukan bedong gitu ya? Manfaat bedong itu sebetulnya ada ya, ketika bayi mau dilakukan prosedur yang menyakitkan supaya dia lebih terfiksasi seperti dipeluk, itu boleh dibedong, tapi syaratnya bedongnya tangannya nggak boleh ekstensi atau nggak boleh lurus, dia posisinya posisi fleksi seperti di dalam rahim baru kita balut ya, tapi itu pun nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti dia stres juga gitu ya, seperlunya aja, dan upayakan kaki masih bisa bergerak gitu ya. Nanti kalau dia tidak akan dilakukan tindakan invasif ya nggak usah dibedong, nggak apa-apa gitu ya. Kita berikan posisi ini aja, fleksi ya, yang atau kita kenal biasanya disebut dengan midline position ya. Midline itu artinya mendekatkan ekstremitas ke sumbu tubuh gitu ya. Midline positioning baik buat bayi ya. Bahkan untuk bayi normal pun juga bagus kalau dia mau gitu. Kadang-kadang kalau bayi udah normal gitu ya, dia kan aktif banget gitu, nanti nestingnya ditendang-tendang dia udah nggak mau lagi artinya gitu ya. Kalau nggak mau jangan dipaksa, tapi kalau dia selagi dia mau silahkan, itu bisa diterapkan walaupun dalam posisi bayi normal ya, sampai usia 3 bulan. Karena kalau udah lebih dari 3 bulan dia udah mulai belajar tengkurap ya, udah belajar udah mana-mana gitu. Kalau kita berikan nesting nanti nggak berkembang malah gitu ya, usia 3 bulan masih bisa. Baik, langsung saja kita lihat persiapan alat ya. Persiapan alat yang pertama adalah bedong. Bedong ini untuk membuat nesnya ya. Nes ini. Berapa bedongnya tergantung dari besar kecilnya bayi. Semakin besar bayinya, kita gunakan bedong yang semakin banyak jumlahnya ya.
bedong ya. Biasanya untuk bayi ukuran seperti ini ya 3 atau 4 cukup lah ya. 3 atau 4. Kalau dia tebal atau lebar 3 cukup. Kalau kecil-kecil bisa 4. Ya, kemudian perlak ini untuk alas ya, untuk alas. Kemudian sarung tangan nggak wajib. Kalau kita melakukan tindakan invasif wajib, tapi kalau ini hanya merubah posisi nggak wajib untuk menggunakan sarung tangan. Yang penting adalah cuci tangan ya. Kemudian plester nggak wajib juga, tapi kalau teman-teman mau pakai boleh ya supaya lebih rapi gitu ya. Tapi sebetulnya untuk bayi prematur dia nggak tahu banyak gerak, nggak pakai plester pun dia tetap rapi dan juga terfiksasi, nggak bergerak gitu lah. Artinya dia tidak akan rusak untuk fiksasi dari nestingnya. Kemudian baju nggak perlu karena kita kan dalam inkubator ya. Nah, sebelum ke bayi kita cuci tangan terlebih dahulu seperti biasa ya. Kemudian berikan penjelasan ya. Kalau ada orang tua, berikan penjelasan kepada orang tua ya. Selamat pagi ibu bapak, saat ini saya akan memberikan posisi yang tepat untuk si adik ya, karena posisi ini akan membantu adik bernapas dengan nyaman, tidur dengan nyenyak, dan juga bisa mencegah masalah pertumbuhan maupun perkembangan di kemudian hari ya. Kemudian kita sudah selesai cuci tangan, kemudian kita siapkan perlak ya, perlak ya disiapkan. Kemudian nanti ada alas, kemudian kita membuat nesting terlebih dahulu. Nah sebetulnya nesting ini ada yang instan ya adik-adik. Instan itu artinya dia udah terbentuk gitu, tapi ada kekurangannya. Kalau nestingnya yang dalam bentuk instan itu biasanya seperti bantal kan ya, panjang gitu. Tapi dia isinya dakron. Nah dakron itu kalau dicuci berulang itu jadi jelek gitu ya. Kalau udah jelek bentuknya nggak karu-karuan. Tapi kalau menggunakan bedong ini begitu selesai kita bisa bongkar, terus dicuci semuanya, setelah bersih kita ulang lagi gitu ya, lebih bagus gitu. Jadi bisa dipakai berulang. Ambil satu dulu, kemudian bentuk dalam bentuk segitiga. Kalau kita punya bedong yang panjang, tidak harus segitiga ya, segi panjang juga boleh gitu ya. Nanti dibentuknya panjang gini. Tapi saya lebih suka yang segitiga, nanti lebih rapi. Ya, kita buat segitiga seperti ini. Kemudian letakkan di tempat yang datar ya. Nah, kalau di ruang bayi nggak ada tempat tidur kayak gini loh deh. Adanya biasanya kita buat di meja tindakan. Di meja tindakan kan bayi-bayi berada di ruang di inkubator ya. Nah, kemudian ambil satu lagi. Nah, kita bentuk lagi segitiga terus letakkan di atas. Ini ya. Kalau kita memerlukan nesting yang lebih besar gitu ya, ini bisa ditarik ya. Ditarik seperti ini numpuknya. Jadi nanti hasilnya dia lebih panjang kalau kita tekuk. Nah ini baru 2, masih kurang kalau 2 ya, kita tambah lagi. Ini sama ya, dibuat segitiga juga. Kalau bayinya kecil cukup 3 ini. Nanti kalau masih kurang boleh ditambah 1 lagi. Jadi 4 ya. Di rumah sakit kalau di bawah 1000 bayinya lebih kecil, jauh lebih kecil dari ini, kita cukup 3 aja. Nah seperti ini. Kemudian kita tekuk dari ujungnya ini selebar kurang lebih 8 cm ya. Ini yang rapi. Nanti kelihatan ya yang rapi dan tidak rapi itu kelihatan.
Yang biasanya rapi, hasilnya biasanya rapi. Ya, 8 cm. Nah, seperti ini. Ya, ini boleh diplester di bagian sini ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini aman kok, nggak diplester ya. Kalau mau diplester juga boleh, gitu ya. Nah kemudian ini diletakkan dulu, kemudian kita siapkan alasnya. Alasnya biasanya ini dalam inkubator ya. Ini ada telak. Kemudian diberikan alas lagi seperti ini. Nah kemudian minta satu lagi. Biasanya kita kasih bantalan kecil ya di atasnya sini, dikasih bantalan. Kemudian bayinya kita siapkan nih. Karena ini positioning, biasanya kita ganti posisi, cek dulu si adiknya ini pipis enggak, kemudian apa enggak. Kalau pipis kita ganti, kalau enggak usah ya, kita rapikan dulu. Kemudian kita letakkan di sini ya. Kita ambil tadi nesnya. Ini ya, nesnya seperti ini. Kita dekatkan, kemudian kita berikan posisi. Posisinya tadi adalah posisi fleksi atau midline ya. Midline itu tangan itu mendekati mulut ya adik-adik. Kalau dia memasukkan jari ke mulut gimana? Nggak apa-apa, itu bagus ya. Ketika dia memasukkan jari ke mulut itu artinya dia sedang tidak dalam kondisi stres atau sedang bahagia gitu ya. Kaki fleksi ya dua-duanya. Nah kemudian baru kita pasang nesnya. Ini adalah nes ini sebagai fiksasi ya, untuk fiksasi supaya dia nggak berubah-ubah gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan ingat, ini ada di dalam ya, bukan seperti ini ya. Nanti kalau adik-adik menemukan di rumah sakit memberikan nesting seperti ini salah. Ini salah, nggak boleh ya. Ini harus ada di dalam. Ini tangan juga di dalam, jadi nestingnya ini di luar. Seperti ini di dalam. Ini adalah posisi supine. Dia akan merasa lebih nyaman. Jadi seperti ini. Ya, tinggal dirapikan. Tangan mendekati mulut ya. Boleh. Oke, ini adalah posisi fleksi. Nah, berikutnya adalah posisi ini supine kita ubah ke posisi lateral ya. Nah, prinsipnya untuk posisi supine ini adalah yang pertama dia harus simetris ya. Simetris bagian kepala ya, lurus ke depan. Jangan pula dia posisi seperti ini kepalanya miring misalnya gitu. Ini yang bisa membuat peang kepalanya ya. Jadi dia harus lurus, oleh karena itu kita fiksasi. Kemudian tangan dua-duanya ya, jangan yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ini jadi nggak simetris ya. Jadi tangan harus simetris, kaki juga harus simetris. Ini dalam posisi supine. Nah sekarang kita mau ubah ke posisi lateral. Nah untuk posisi lateral, dalam kita merubah posisi ya, pertahankan posisi ini tetap ya. Jadi kita pegang di sini,
Kemudian bagian kepala ya seluruhnya jadi ikut miring. Seperti ini ya. Tangan, kaki fleksi, kepalanya ke samping. Tinggal kita berikan nesting. Ini ya. Oke. Jadi dia nyaman banget ini kayak gini posisinya. Nah, kalau miring biasanya kita di bagian kaki, ini kan kalau posisi bayi itu kan ini kalau dia prematur itu ya nggak ada tonus otot, biasanya dia akan nempel begini ya, jadi posisinya nggak simetris. Kita berikan pengganjal, tapi biasanya kecil, ini terlalu besar. Pengganjal di sini ya, yang tipis aja. Nih, diberikan selang, seperti memeluk guling gitu ya, memeluk guling kan. Nah, seperti ini boleh ya. Oke, seperti ini. Kalau di sini mau dikasih lagi sabuk ya, boleh ya. Jadi ambil satu lagi, kemudian supaya dia nggak gerak-gerak, boleh dikasih sabuk di sini ya. Sabuk pakai ini juga, pakai apa namanya bedong, boleh ya. Ini adalah posisi miring seperti ini. Ya, jadi semuanya ikut miring ya. Enggak cuman kepalanya atau enggak cuman badannya, tapi kepala ikut miring, tangan, kaki semua ikut miring. Nah, kemudian posisi ketiga adalah posisi supine, tengkurap. Ya, kalau tengkurap semuanya juga harus fleksi. Ingat, fleksi. Jadi posisinya seperti sujud. Adik-adik membayangkan sujud ya. Terus kepalanya harus miring ke salah satu sisi ya. Nggak boleh lurus gini. Ya, kalau gini nanti sebentar tahu-tahu udah ambruk dia. Dia harus miring, boleh ke kiri, boleh ke kanan, nanti gantian gitu ya. Kemudian tangannya seperti orang sujud ya, seperti ini. Kakinya juga seperti orang sujud. Ini sayang bonekanya nggak bisa sampai dalam ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kaku bonekanya. Nah, kemudian baru dipasang nesnya. Ini bagus posisi ini untuk meningkatkan status pernapasan. Tapi ingat, kepalanya harus miring ke salah satu sisi. Kalau enggak nanti dia nggak bisa bernapas. Ya, ini sayangnya bonekanya nggak bisa miring lebih maksimal lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, 3 posisi ini. Nanti kalau OSCE, adik-adik OSCE dibaca ya soalnya ya. Biasanya kami hanya membuat satu posisi ya. Jadi lihat perintahnya, yang diminta posisi apa, tengkurakkah, terlentangkah, atau miringkah gitu ya. Jadi harus diperhatikan soalnya. Ya, kemudian berapa lama sih posisi ini bisa dipertahankan ya? Seperti tindakan-tindakan lainnya ya, biasanya per 3-4 jam bisa kita ubah posisinya. Karena kalau terlalu lama juga nanti akan ada daerah, terutama daerah yang menonjol itu dia akan tertekan lebih lama dan itu akan membuat kemerahan. Kalau udah merah jadinya risiko lecet. Kalau udah lecet nyeri, kalau nyeri bayinya stres ya. Ada lecet sedikit aja dia bisa nangisnya terus-terusan gitu, dan itu membuat energi dia banyak yang terbuang, akhirnya berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Jadi posisi ini juga membantu menenangkan bayi. Kalau dia rewel terus, coba aja ditengkurapkan, kemudian diberikan posisi ini sambil dielus gitu ya, nanti diam ya. Atau bayi yang nggak bisa tidur ya, kita ubah posisinya, berikan posisi yang nyaman, dia akan tidur lebih nyenyak. Nanti setiap 3 atau 4 jam langsung kita bisa ubah ke posisi yang lain. Jadi misalnya sekarang udah tengkurap ya,
setelah tengkurap kita mau buat terlentang ya, karena mau dikasih minum juga gitu. Nah itu boleh sekalian ya, nanti diterlentangkan dulu ya, kurang lebih begitu. Kalau posisi fototerapi kemarin sudah ya kita bahas, ada 2 untuk posisi yang dianjurkan, yaitu terlentang dan tengkurap. Kalau lateral jarak kita pakai karena nanti area yang kena sinarnya lebih sedikit kalau dia miring ya. Tapi kalau terpaksa ya boleh buat, misalnya bayinya maunya miring gitu, kalau terlentang rewel, tengkurap rewel, coba dimiringin, miring nggak rewel ya nggak apa-apa gitu ya. Nah dalam memberikan posisi kita juga harus memperhatikan respon bayi. Kalau misalnya sekarang terlentang ya, terus kita tengkurapin, dia nggak mau, nangis ya, jangan dipaksa ya. Kita ubah posisi lain, misalnya dengan miring kiri atau miring kanan gitu ya, supaya tetap memperhatikan kenyamanan bayi dan memperhatikan isyarat yang ditimbulkan oleh bayi, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan kita lebih tepat. Karena memang bayi itu sangat unik ya, antara satu bayi dengan bayi yang lainnya kadang-kadang kita nggak bisa samakan. Oleh karena itu kita harus selalu bisa membaca isyarat yang ditimbulkan oleh bayi. Ya mungkin itu dari saya. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Ya. Kan kalau bayi kan nggak boleh pakai bantal ya. Bayi kira-kira sampai umur nggak pakai bantal. Nggak pakai bantal. Oh iya, ada pertanyaan, bayi nggak boleh pakai bantal. Sebetulnya boleh-boleh aja sih pakai bantal, tergantung dari kenyamanan bayi ya. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi bantalnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Tapi jangan juga terlalu rendah. Kalau dia terlalu rendah kan jadi terjadi aliran darah lebih banyak ke otak, nanti jadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Untuk usia berapa nggak ada batasan sih, senyamannya aja ya. Kalau mau seperti ini, kalau dia menggunakan inkubator tanpa ini juga nggak apa-apa sih ya, karena kita bisa naikkan bagian kepala inkubator ya, terutama pada saat kita memberikan minum. Karena kalau minum kan prinsipnya gravitasi ya, jadi nggak boleh kepala lebih rendah ya, diupayakan kepala lebih tinggi ya. Kalau misalnya inkubatornya bisa dinaikkan, kita naikkan. Kalau dia tidak bisa dinaikkan, kita bisa ganjal dengan bantal. Kalau di rumah sakit nggak ada bantal soalnya. Paling kita pakainya ini ya, kain yang kita lipat ya, jangan terlalu tinggi juga begitu. Nggak ada batasan sih mau pakai apa enggak, kita lihat aja respon bayinya nyaman apa enggak. Tapi yang jelas ketika dia diberikan minum harus ditinggikan ya, kalau enggak nanti dia muntah gitu kan. Setelah minum juga kita tetap tinggikan, paling enggak 15-30 menit lah. Setelah itu kita bisa lebih rendah lagi gitu ya. Tapi jangan lebih rendah juga kepalanya dari badannya gitu. Itu sangat nggak nyaman buat bernapas gitu ya. Oke, ini kenapa tujuannya diganjal, ini juga membantu dia lebih sedikit aja fleksi. Tapi nggak boleh terlalu fleksi, nanti jalan napas juga tertutup. Terlalu hiperekstensi juga nggak bagus ya, karena nanti ketika dia minum itu pasti akan tersedak ya, karena yang terbuka kalau hiperekstensi kan saluran napas. Kalau dia hiperfleksi dia ketutup malah napasnya. Ada lagi? Ada di room ada? Ada. Baik, kalau tidak ada kita akan buat 3 set ya adik-adik. Diupayakan semuanya belajar mencoba mulai dari persiapan alat sampai selesai ya, sampai pendokumentasian. Kemudian kita punya 3 set, jadi nanti per set itu untuk 5 orang. Untuk 5 orang paling nggak diberikan waktu bisa 1 jam ya, Cahaya. 1 jam nanti karena hanya 2 sesi ya, berarti 30 menit per sesi ya, tetap ya, karena ada 60 ya, 64 nanti dibagi 4 kloter berarti 15 ya kan, nanti satu kelompoknya 55
5 kelompok mencoba 30 menit, selesai nanti gantian kloter berikut. Begitu ya. Baik, dari saya cukupkan. Sekian, selamat sore, selamat melakukan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.